Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait layanan pengurusan arsip kependudukan pasca banjir yang melanda di Jakarta kemarin. Pak, tadi sempat disebutkan sedikit menyinggung soal dokumen-dokumen yang kemudian diterbitkan pada saat melahirkan atau misalkan peristiwa kelahiran dan sebagainya. Apakah teknisnya kemudian misalkan yang berdomisili tinggal di yang melahirkan tinggal di luar Jakarta begitu, terus melahirkannya di rumah sakit yang ada di Jakarta, itu teknisnya seperti apa, Pak? Jadi memang layanan kependudukan dan pencatatan sipil sudah terjadi pergeseran dari azas peristiwa ke azas domisili. Jadi pemohon akan mengajukan permohonan itu sesuai dengan domisili dia berada. Misalkan seseorang lahir di Jakarta, tetapi administrasi kependudukannya itu ada di Bekasi misalnya, maka dia harus melaporkan kepada instansi pelaksana di mana dia berdomisili. Jadi nanti dokumen pun diterbitkan sesuai dengan domisili kita berada gitu. Baik, Pak, menyinggung sedikit tempat saat tadi Bapak menyebutkan ada layanan yang dilakukan oleh Disdukcapil pasca banjir, ini adalah layanan jemput bola. Ini seperti apa sih, Pak, layanan jemput bola yang dilakukan begitu? Jadi layanan jemput bola bisa kita lakukan contohnya ketika terjadi peristiwa banjir kemarin. Nah, warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan dokumen. Itulah istilahnya, terminologinya dikatakan sebagai penduduk rentan admin-duk gitu ya. Penduduk rentan administrasi kependudukan. Nah, disitulah aparat Dukcapil akan terjun langsung ke lapangan. Ke lapangan untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan verifikasi, mengecek ke dalam sistem, kemudian tanpa menunggu lama kita langsung menerbitkan dokumen si pemohon yang terdampak tadi. Begitu pula dengan keterbatasan fisik yang dialami oleh warga dan tidak sempat ke kelurahan, silakan hubungi petugas kita di kelurahan untuk kita lakukan layanan langsung ke rumah pemohon, baik yang sakit maupun keterbatasan fisik yang dialaminya, sehingga tidak mampu mendatangi kantor-kantor atau unit layanan kita di kelurahan. Maka saya persilahkan pada seluruh warga masyarakat silakan untuk menghubungi petugas kita, dan petugas kita akan datang langsung ke lokasi atau rumah pemohon, termasuk perekaman KTP elektronik. Kalau nggak sempat ya petugas kita yang akan melakukan perekaman di rumahnya. Gitu. Baik, ini kalau rumahnya banjir, kemudian dia tinggal di posko, apakah bisa diakses melalui posko-posko banjir yang ada di DKI Jakarta begitu, Pak? Bisa, jadi kalau yang penting itu kan di posko itu kita punya data. Syukur-syukur ada NIK-nya. Kalau memang dia ada mungkin fotokopi KTP elektronik yang di situ tertera NIK-nya, itu akan memudahkan pencarian data penduduk. Baik. Nanti setelah diketahui datanya, baru kita akan lakukan langkah-langkah penerbitannya gitu loh. Jadi itu mudah, sangat mudah. Sejauh ini di beberapa wilayah di DKI Jakarta yang terdampak banjir khususnya begitu, sudah dicek ada beberapa petugas-petugas Disdukcapil yang ada di posko di wilayah mana aja, Pak? Jadi secara total berdasarkan data dari BPBD ada 62 kelurahan yang terdampak banjir. Nah, ketika 62 kelurahan terdampak banjir, otomatis pelayanan reguler itu pun bisa kita lakukan di kelurahan. Jadi petugas kita tuh semua ada di kelurahan. Nah, kalau memang ada layanan yang sifatnya jemput bola, ada juga petugas kita nanti yang keliling sekaligus melakukan sosialisasi. Bahkan ketika ada yang mengalami resiko dampak langsung berupa mungkin kehilangan nyawa seseorang, kita tahu saat itu ada yang meninggal dunia, maka saat itu pula kita akan menerbitkan akta kematiannya. Jadi langsung saat itu kita berikan kepada warga masyarakat, dan itu sudah kita lakukan berdasarkan laporan-laporan layanan yang dilakukan rekan-rekan kita di tiap-tiap kelurahan. Baik. Pak Dhani, kalau dari oknum begitu, misalnya ketika nanti ada kasih sanksi yang diberikan oleh dinas sendiri ketika ada oknum yang nakal begitu, memanfaatkan situasi, meminta uang, tadi sudah disebutkan tidak ada pemungutan biaya dan sebagainya begitu, apakah akan ada sanksi begitu bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Pak? Jadi untuk jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saya sudah tegaskan tidak ada toleransi adanya pungli atau yang merugikan masyarakat. Ketika itu terjadi, pertama kita akan lakukan BAP, selanjutnya kita akan berikan sanksi yang seberat-beratnya untuk jajaran kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak
terpuji gitu ya, terutama merugikan masyarakat terkait dengan layanan Dukcapil. Baik, untuk layanannya sendiri ketika kita mau misalkan melakukan pengaduan dan sebagainya, ini kita memanfaatkan layanan online yang tadi disebutkan Ya, atau gitu. ada nomor-nomor tertentu lain begitu? Ini layanan yang tadi WA Yang saya tadi disebutkan saja. begitu ya, di 0813-188-2047 begitu Ya. untuk sekaligus melakukan permohonan, kalaupun ada pengaduan bisa dilakukan di situ, Ya. begitu ya Pak ya. Betul. Pak, untuk dari tips begitu Pak untuk masyarakat untuk kemudian yang dilakukan oleh yang disosialisasikan oleh Dinas Dukcapil sendiri untuk penyimpanan dokumentasi pendudukan yang baik itu nanti harusnya seperti apa sih agar bisa mencegah yang seperti ini tidak terulang lagi begitu Pak? Jadi memang perlu ada backup terkait dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Misalkan ada kopinya atau disimpan di dalam satu flash disk misalnya. Jadi ketika terjadi resiko kita mempunyai backup meskipun tidak berupa fisiknya, tapi ini memudahkan kita untuk nanti memohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penerbitan kedua. Yang berikutnya, kalau memang ini kita sudah rutin terjadi banjir, otomatis kita harus mencari tempat yang aman dari banjir misalnya, atau kebakaran misalnya. Karena kejadian Jakarta, permohonan yang banyak dimohonkan ketika terjadi bencana ada dua. Yang pertama, dampak banjir. Yang kedua, dampak dari kebakaran. Nah, dua ini biasanya kita sudah SOP-nya itu langsung ketika terjadi peristiwa kebakaran atau banjir, petugas kita akan mendatangi ke lokasi. Jadi untuk antisipasinya tempatkanlah dokumen itu di tempat yang aman. Gitu. Baik, tadi seperti disebutkan menyimpan dalam flash disk maksudnya dalam bentuk kita scan dulu begitu, terus nanti jadi tinggal diserahkan ke petugas, nanti petugas tinggal memverifikasi lagi begitu. Ya minimal secara pribadi dia memiliki dokumen yang tersimpan di dalam flash disk. Kalaupun tidak, sesungguhnya layanan Dukcapil itu tujuan dari layanan online itu seperti itu. Jadi persyaratan cukup di-scan, kemudian di-input. Tujuannya satu, untuk menyimpan data kependudukan warga. Nah, kalau semua sudah tersimpan di dalam sistem, permohonan pun rasanya tidak perlu lagi pakai persyaratan gitu. Karena ketika itu mempersyaratkan KTP elektronik di sistem ada. KK di sistem ada. Kalau atau surat nikah misalnya, meskipun yang menerbitkan itu dari kantor urusan agama, itu bisa kita lihat nanti di data kependudukan. Jadi kita tidak perlu lagi minta persyaratan-persyaratan yang sebetulnya di sistem sudah ada, dan ini akan memudahkan dan mempercepat layanan kita pada masyarakat. Baik, ada batas waktunya nggak sih Pak untuk misalkan kita memohon atau memang layanan ini akan terus reguler dan berjalan seperti biasa begitu Pak? Layanan prinsip dasar kita reguler. Karena dokumen kependudukan merupakan hak warga, maka itu menjadi kewajiban kita pemerintah untuk memberikan layanan. Jadi sesuai dengan jam kerja kita sudah bisa menyediakan layanan di kelurahan. Bahkan di kelurahan itu bisa kita tuntaskan. Kemudian di luar jam kerja hari Sabtu pun dengan hari Minggu kita membuka posko pengaduan masyarakat yang digagas oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies. Termasuk yang banjir ini juga, kalaupun tanggal merah atau libur tetap berjalan layanan seperti biasa begitu ya Pak ya? Tetap berjalan, tetap berjalan. Baik, terakhir Pak untuk himbauannya terhadap masyarakat ini terkait perbincangan kita hari ini, kasus kependudukan ini pasca banjir utamanya begitu Pak. Baik, jadi kepada seluruh warga Jakarta yang terdampak banjir, kami ikut merasa prihatin dan berusaha untuk meringankan beban saudara-saudara atau seluruh warga Jakarta dengan menyediakan layanan Dukcapil tanpa harus membebankan dengan persyaratan yang sulit. Cukup kita melakukan pendataan, kemudian warga yang tidak sempat didata pun dapat melaporkan ke kelurahan. Baik. Untuk kita terbitkan dokumen keduanya. Jadi kami berharap layanan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga Jakarta supaya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya bisa terus dipenuhi. Baik, terima kasih Pak Dhani Sukma atas waktunya bergabung bersama kami selaku Kadis Dukcapil DKI Jakarta, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.